Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau fokus ke beberapa pertanyaan yang paling sering muncul nih setelah orang baca Good to Great. Khususnya yang dibahas di bagian tanya jawab di epilog bukunya itu loh. Iya, betul. Banyak yang penasaran, gimana sih konsep-konsep kunci ini berlaku kalau di luar konteks? Ya, perusahaan besar yang diteliti itu. Mari kita gali lebih dalam. Tepat sekali. Bagian tanya jawab itu memang sangat membantu ya buat mengklarifikasi beberapa keraguan umum. Kita akan bedah 3 pertanyaan penting dari sana, ini berdasarkan sumber yang Anda bagikan. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan pertama, ini mendasar banget. Bisa nggak sih konsep Good to Great ini dipakai di luar perusahaan besar? Misalnya, organisasi non-profit atau bahkan buat karir pribadi kita gitu. Nah, ini penting. Apa cuma buat korporasi raksasa aja? Penulisnya di buku ini menegaskan kalau kerangka kerjanya itu sebenarnya tentang membangun organisasi hebat, apapun bentuk organisasinya. Jadi jawabannya iya, sangat bisa diterapkan. Intinya kan soal disiplin ya, disiplin buat berubah dari sekadar bagus jadi hebat yang berkelanjutan. Nah, itu dalam konteks masing-masing. Menarik. Ada contoh konkretnya nggak dari sumber itu? Biar lebih kebayang gitu. Ada beberapa, misalnya Sina Simantop. Dia itu mengubah gedung tua jadi aset yang wah berharga banget di kotanya. Fokusnya dia itu bukan pada ukuran gedungnya, tapi lebih ke kualitas detail, terus narik penyawa yang terbaik. Hasilnya, ya profit per meter perseginya jadi yang tertinggi. Oh gitu. Jadi ukuran itu bukan penentu kehebatan kan. Terus adalah dicontoh pelatih lari lintas alam di sekolah. Dia berhasil bangun tim yang hebat. Misinya itu bukan cuma menang lomba, tapi berlari terbaik di akhir lomba. Nah, ini nunjukin aplikasi di sektor sosial, di mana hasil hebat itu bukan profit, tapi ya pencapaian misi yang terukur. Oke, jadi prinsipnya tuh universal ya, tapi tantangannya lebih ke mendefinisikan kehebatan itu sendiri dan ukurannya apa? Apalagi kalau di luar metrik finansial gitu ya. Betul sekali. Itu butuh pemikiran ekstra berarti. Iya, harus jelas dulu hasil luar biasa yang mau dicapai itu apa sih dalam konteks spesifik itu? Sip. Lanjut ya ke pertanyaan kedua. Ini nih yang seringkali jadi, perdebatan panas. Gimana ceritanya Philip Morris, perusahaan tembakau itu, bisa masuk kategori hebat di buku ini? Kan produknya kontroversial banget. Nah, ini dia. Temuan yang memang sering mengejutkan dan ya mungkin agak sulit diterima beberapa orang. Jadi data penelitiannya itu secara konsisten nunjukin kalau bukan isi atau jenis nilai-nilai inti perusahaan yang berkorelasi sama lompatan dari bagus ke hebat yang berkelanjutan itu. Tunggu, maksudnya bukan soal nilainya itu baik atau buruk secara moral gitu ya? Tepat. Yang ditemukan berkorelasi itu justru tingkat keyakinan dan konsistensi perusahaan dalam memegang teguh nilai-nilai tersebut. Apapun nilai itu. Penulisnya menekankan banget kalau ini tuh temuan empiris, dari data, bukan pandangan atau dukungan ideologis dari peneliti. Kalau dilihat dari data finansial jangka panjang yang berkelanjutan, itu kan diukur 34 tahun ya setelah titik transisinya. Philip Morris itu nunjukin kinerja paling kuat dibanding perusahaan lain di studi itu. Jadi ini murni analisis kinerja aja berdasarkan metrik studi. Yang ya memaksa kita misahin itu dari penilaian moral soal produknya. Wah, itu benar-benar menantang asumsi umum ya, bahwa keyakinan yang teguh pada nilai, apapun nilainya itu, bisa jadi pendorong kinerja. Iya, itu salah satu temuan yang paling provokatif mungkin. Oke, pertanyaan terakhir nih buat hari ini. Kita kan tahu ada konsep landak atau hedgehog konsep. Mengingat lagi nih, ini kan soal fokus pada irisan 3 lingkaran. Apa yang bisa kita jadi yang terbaik di dunia dalam hal itu, terus apa yang jadi pendorong ekonomi utama kita, dan apa yang kita sukai banget atau jadi gairah kita. Iya, betul. 3 lingkaran itu. Nah, pertanyaannya, gimana dengan perusahaan yang super terdiversifikasi? Kayak GE gitu contohnya. Bisnisnya kan banyak banget. Apa mereka bisa punya satu konsep landak yang menyatukan itu semua? Menurut sumber ini ya, perusahaan yang sangat beragam itu memang jarang mencapai kehebatan yang berkelanjutan. Kecuali, nah ini ada pemahaman konsep landak yang kuat dan bisa menyatukannya. Untuk GE, konsepnya itu ternyata unik dan cukup subtil ya. Oh iya, kayak gimana tuh konsep landaknya GE? Penasaran juga. Jadi, temuan kuncinya itu mengindikasikan bahwa GE itu bisa jadi yang terbaik di dunia dalam hal, ini dia, mengembangkan manajer umum kelas 1. Oh, pengembangan manajer. Iya.
Itulah keunggulan unik mereka yang susah ditiru pesaing. Terus pendorong ekonominya atau profit per X-nya itu bisa dilihat sebagai profit per talenta manajemen kuartil teratas. Artinya, mereka akan cenderung milih bisnis yang ngasih profit besar tanpa terlalu banyak menguras stok manajer terbaik mereka. Gitu. Masuk akal sih. Dan gairahnya, passionnya, GE itu ya kebanggaan punya kumpulan manajer umum terbaik sedunia. Nah, ini yang jadi benang merah di antara semua bisnis mereka yang beragam itu. Wah, jadi fokusnya pada pengembangan talenta ya, sebagai inti konsep landak buat raksasa kayak GE. Itu perspektif yang cukup di luar dugaan loh, tapi kalau dipikir-pikir, masuk akal juga sebagai pemersatu. Jadi, kalau kita lihat dari pembahasan tanya-jawab di akhir buku ini, makin jelas ya, kalau prinsip-prinsip good to great itu sebenarnya bukan formula yang kaku, tapi lebih kayak kerangka berpikir yang butuh adaptasi dan pemahaman konteks yang mendalam ya. Benar sekali. Kuncinya ya balik lagi ke disiplin. Disiplin berpikir dan disiplin bertindak sesuai pemahaman konsep landak, terus soal first who then what, dan prinsip lainnya tapi dalam situasi spesifik Anda. Klarifikasi di bagian akhir buku ini, menurut saya, sangat membantu sih buat melihat fleksibilitas dan juga kedalaman konsep-konsep tersebut. Nah, setelah dengar jawaban-jawaban tadi, mungkin ada pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan sekarang. Apakah menjadi hebat itu sebuah aspirasi yang penting buat Anda? Baik itu dalam pekerjaan, mungkin organisasi yang Anda jalani, atau aspek lain dalam hidup. Dan kalau iya, kira-kira wawasan mana nih dari pembahasan kita hari ini yang rasanya paling relevan, yang bisa bantu Anda bergerak ke arah sana? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.